ada 3 orang ksatria. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ya, sahabat Semanam dimanapun sekarang ini tengah berada ya. Seperti yang telah saya informasikan bahwa kita akan berbincang di suasana pagi menjelang siang hari ini ya. Di hadapan saya, wah ini sudah ada narasumber yang penampilannya sangat keren, luar biasa ya. Ada Bung Febri Alintani ya. Yep. Ya. Beliau adalah budayawan Sumatera Selatan dan sudah siap berbagi cerita dengan kita. Apa kabarnya Bung Febri? Alhamdulillah baik, Bung Yus Berlin. Ya, pagi hari ini kita bersama. Kita pertama ini disiarkan secara live melalui radio siar Semanam FM Palembang. Kita bersiaran selama 24 jam. Yep. Anda bisa mendengarkan juga siaran ini melalui HP dimanapun di Palembang, Sumatera Selatan, bahkan mungkin juga di seluruh dunia. Yang penting punya kuota aja itu. Kemudian nanti akan kita siarkan juga di podcast kita ya, dan nanti akan juga bisa dilihat di Semanam TV. Acara ini siaran ulangannya ya. Baik, ngomong-ngomong masalah dunia Melayu, karena Bung Febri ini adalah budayawan Sumatera Selatan. Apa sih sebetulnya dunia Melayu ini, Bung Febri? Ya, pertama-tama senang sekali sudah diajak ke studio SMA 6 Semanam, SMA 6 ya. Jadi, dan topik kita hari ini juga menarik. Betul. Karena kita Sumatera Selatan bagian dari Melayu. Betul. Dan apakah Melayu itu? Melayu adalah masyarakat Austronesia ya, yang berada di Semenanjung Melayu ya, Sumatera dari Aceh sampai ke Lampung itu bisa disebut Melayu. Sebagian besar di Kalimantan, juga dari Thailand Selatan, Patani gitu ya. Brunei juga ya, Malaysia. Pokoknya luas itu. Bisa disebut itu sebagai, kalau saya menyebutnya sebagai bangsa ya. Ada menyebutnya suku bangsa. Iya. Jadi rumpun karena di bawahnya ada suku-suku ya. Ada suku-suku lain, dan kalau kita lihat di Sumatera Selatan sendiri juga banyak, apalagi di tempat lain. Itu disebut dengan Melayu. Jadi kalau menurut secara genetik itu ada yang mengatakan dari Austronesia secara genetik. Jadi kita itu berasal dari sana dan kemudian mendiami di tempat di pulau-pulau yang saya sebutkan tadi. Nah, lalu kalau kita melihat apa sebenarnya kebudayaan Melayu itu ya. Nah, kita mengenal artefak, misalnya artefak Sriwijaya misalnya. Seluruh prasasti artefak Sriwijaya itu semua berbahasa Melayu lama. Jadi Melayu kuno, Melayu tua ya. Di Palembang juga ada prasasti Kedukan Bukit, misalnya prasasti Talangtuo. Kalau kita teliti melihat bahasa yang digunakan, itu adalah bahasa Melayu. Mereka misalnya sebut Sampang atau Sambang. Dan menurut sejarah juga, bahasa Melayu itu juga menjadi bahasa penghubung atau lingua franca yang digunakan oleh masyarakat di bandar-bandar waktu itu. Ya, di bandar-bandar atau di pelabuhan orang ketemu sama orang asing menggunakan bahasa Melayu. Nah, gitu kalau kita sekilas ya, apa itu Melayu kalau kita Melayu. Jadi artinya yang ada juga di Filipina, ada Thailand juga Melayu juga, luas sekali Melayu itu. Betul. Gitu. Nah, jadi Palembang sendiri sebetulnya bagaimana ini menurut Bung Febri? Nah, Palembang ini kan unik gitu ya. Kalau kita melihat sekarang itu bahasanya itu ada bahasa Melayu, ada bahasa Jawa ya. Nah, tetapi kalau kita merunut lagi ke sejarah ke belakang, pertama pusat Sriwijaya ada di sini. Ya, ada di sini. Kita sangat meyakini bahwa pusat Sriwijaya ada di sini. Artinya pusat kebudayaan Melayu itu ada di sini. Gitu loh. Betul. Nah, karena di sini pusat seperti Jakarta lah. Pusat kebudayaan Indonesia ada di Jakarta tentu. Ya. Nah, yang kedua, ada satu tulisan
atau satu kitab yang ditulis hikayat ya, yang ditulis oleh Tun Sri Lanang, kemudian dilanjutkan oleh Abdullah bin Abdul Qadir Musi. Itu masih dianggap karya sastra, tapi ada yang menganggapnya itu sejarah. Jadi sejarah Raja-Raja Melayu itu dimuat dalam kitab Tun Sri Lanang itu dalam kitab Raja Melayu Sulalatus Salatin. Nah, di situ dikisahkan bahwa ada 3 orang kesatria ya, yang turun di sana atau yang ada di situ pada malam hari, dan itu disaksikan oleh 2 orang perempuan yang bernama Wan Malini dan Wan Empu. Itu di abad keberapa? Setelah Sriwijaya, antara Sriwijaya dengan kerajaan 11-12 mungkin ya, sekitar itu. Nah, jadi waktu itu pada malam hari di Bukit Siguntang ya, di Bukit Siguntang itu. Orang menyebutnya ada Siguntang, tapi saya sepakat Seguntang. Seguntang, karena memang dialek kita menyebutnya Seguntang, tapi ditulis dengan Arab Melayu menjadi Sin itu karena vokal Arab itu tidak ada sen, jadi banyak si gitu, atau jadi a 6 jadi a6, 4 jadi a4 gitu. Saya sepakat dengan Seguntang. Nah, di Bukit Seguntang itu pada satu malam tampak begitu terang sehingga menyerupai kebakaran lah ya. Disaksikan oleh 2 orang perempuan yang bernama Wan Malini Wan Empu dari Pijaruhan. Kebetulan 2 perempuan ini ada kebun di situ atau ada rumah di situ. Dia melihat itu jadi khawatir, jangan-jangan kebakar ini rumah kami ini ya, atau kebun kami atau ladang kami ini di Bukit Seguntang tadi. Di Bukit Seguntang ya, rumahnya tidak jauh dari sana. Tapi dia takut untuk langsung periksa di Bukit Seguntang apa itu. Dia pikir jangan-jangan ini ada naga yang ngamuk ini, karena dalam itu dikisahkan ada Kemala Sukma, itu naga besar yang bisa menimbulkan api dan ngamuk seperti itu. Mereka jadi ketakutan. Ya. Besok pagi baru mereka temui di situ. Nah, terkejut sekali mereka menemukan 3 orang kesatria yang berpakaian seperti pakaian raja-raja, dan kemudian dia melihat tanah di sekitar Bukit Seguntang itu berkilauan seperti emas kuning, dan padi yang dia tanam yang begitu lebat itu buahnya berubah menjadi emas, daunnya menjadi perak, dan kemudian tangkainya menjadi perunggu. Sangat terkejutnya mereka, dan mereka setengah takut tapi bertanya, memberanikan diri bertanya. 3 orang ini lalu menjawab. Ya. Pertama dia mengenalkan diri, namanya pertama adalah Sang Sapurba. Kedua Krishna Pandita. Yang ketiga Sandila Pahlawan. Dia mengaku berasal dari Raja Bawah Laut, keturunan Nabi Sulaiman. Nasab Iskandar Sulaiman, keturunan Iskandar Sulaiman, nasab Sulaiman alaihissalam. Kita tahu Iskandar Agung atau Iskandar the Great ini sebenarnya 300 tahun sebelum Masehi itu muncul di Macedonia, yang punya ambisi untuk menguasai dunia waktu itu. Nah, dikaitkan dengan situ. Ini karena itu seperti legenda, artinya orang banyak menganggap itu seperti sejarah. Nah, singkat kata, Sang Sapurba ini ditemui oleh raja lokal kita. Raja lokal itu Demang Lebar Daun. Pada saat itu. Nah, tapi sebelum itu dia banyak menikahi perempuan. Dia ini kan dibawa kemana-mana juga. Nah, setelah ketemu Sang Demang Lebar Daun, dibawa kemana-mana kan, dinobatkan di situ, dinobatkan dan diakui sebagai raja. Misalnya di Minangkabau, ya dia diakui sebagai, atau di Pagaruyung juga, di Johor, di Bintan dan sebagainya. Disembah gitu, meskipun tidak melaksanakan bagaimana fungsi seorang raja, tapi dia diakui, disembah gitu. Diaturkan semua raja-raja lokal itu menyembah itu. Nah, termasuk Demang Lebar Daun. Dia menikahi banyak perempuan, tapi semua perempuan yang dicampuri oleh Sang Sapurba itu kena penyakit kedal, penyakit kudis semacam itu ya. Kalau orang Palembang nyebut kedalan itu kudis, yang biasa pada kambing itu. Nah, jadi singkat cerita dia dinikahkanlah dengan Wan Sundaria.
Wan Sundari, Siapa itu? anak Demang Lebar Daun. Oh ya, anak. Nah, jadi khawatir juga anak Demang Daun, jangan-jangan nanti kalau nikah sama sang purba dia akan kena penyakit kudis juga. Ya. Nah, maka ada perjanjian sebelum pernikahan. Nanti kalau tuanku atau tuan hamba sang sapurba menikahi anak hamba, kalau dia nanti sakit kulit, janganlah dibuang seperti sampah. Paling tidak dijadikan di pekerja dapur, tidak apa-apa, tapi jangan dibuang. Nah, baiklah tuan hamba Demang Lebar Daun, itu akan saya sepakati, dan kemudian tapi juga nanti kalau saya menjadi raja, supaya anak keturunan Demang Lebar juga menyembah hamba, tidak harus setia dengan hamba. Nah, kira-kira begitulah Perjanjiannya. Nah, ini kemudian perjanjian ini kemudian menjadi dikenang-kenang oleh Raja Melayu, terutama di Malaka. Menjadi perjanjian, kalau seorang sebelum menjadi raja ada semacam perjanjian bahwa raja harus disembah, dan kemudian raja juga harus menaati atau mengayomi rakyatnya. Seperti itulah menjadi semacam kontrak politik ya. Terus sang sapurba ini dengan ini punya anak, namanya Sang Nila Utama. Dan kemudian Sang Nila Utama ini pergi ke Temasek. Temasek itu sebuah pulau, dan dia melihat dari seberang itu ada seperti singa yang berkelebat. Daerah Singapura. Ya, kemudian karena singa, Singa. maka itu disebut Singapura waktu itu. Karena sang sapurba dia seperti singa. Terkenal dengan Singapura belum? Temasek. Temasek, orang nyebutnya Temasek gitu. Setelah itu dia pergi ke Malaka. Dia duduk di bawah pokok Malaka atau pohon Malaka. Dan dia melihat ada pelandu atau kancil menerjang serigala. Maka dia terinspirasi, tempat ini bagus dibuat pusat kekuasaan atau dibuat tempatan kerajaan gitu. Maka dia kemudian menetap di Malaka, lalu disebut dengan Sultan Iskandar, ya, Iskandar Shah. Nah, dikonfirmasi dalam sejarah ternyata banyak yang meneliti bahwa Sang Nila Utama itu adalah Prameswara. Nah, dalam sejarah, ini konteks sejarah ya, Prameswara itu seorang kesatria terakhir dari Sriwijaya yang juga punya hubungan dengan Majapahit, tapi lari dari Majapahit karena Sriwijaya pada itu dikejar ya, diserang oleh Majapahit dan Chola. Dia lari ke Singapura, dikejar lagi, kemudian lari ke Malaka. Nah, di Malaka menurut versi ini umur 74 tahun dia menikahi putri Samudra Pasai, dan kemudian Prameswara masuk Islam. Nah, semenjak itu Semenanjung Melayu, raja Semenanjung masuk Islam, dan sekarang ini raja-raja di Semenanjung Melayu itu adalah keturunan dari Iskandar Shah dari Malaka ini. Nah, jadi orang-orang Melayu itu kalau ziarah ke Palembang, kalau pergi ke Palembang pasti ziarah ke Bukit Seguntang. Dia percaya sekali bahwa nenek moyangnya itu berasal, leluhurnya itu dari Palembang. Maka kita dalam beberapa diskusi menyepakati bahwa Bukit Seguntang itu adalah Ulu Melayu, gitu. Dan ini kita sudah dengar lagu itu ya, lagu Bukit Seguntang Ulu Melayu itu ya. Oh iya, yang dibuat oleh Pak Bir Azwar ya. Budayawan dan seniman Palembang. Baik, Bung Febri. Jadi sedikit saya tarik mundur ke belakang, berarti setelah tadi kita mendengar sedikit sejarahnya yang tadi mungkin dibilang legenda, tapi ternyata ketika ditarik ada konfirmasi, ada sejarawan yang juga menyatakan demikian. Cuma ada ini bahasa sastra dalam Sulalatus Salatin, ini bahasa sejarah. Jadi bahasa sastra dengan sejarah tentu berbeda bahasanya itu. Baik, berarti untuk peradaban Melayu sendiri berarti dimulai dari situ. Barangkali sebelum itu sudah. Jadi Sriwijaya sudah meletakkan peradaban Melayu. Ya. Sriwijaya itu. Misalnya salah satu bentuk dari budayaan itu seperti yang kita pakai di kepala sekarang, tanja misalnya, itu diyakini bahwa sudah dimulai dari masa-masa Sriwijaya gitu. Dan bahasa ini malah menyumbang di Republik Indonesia yang kita gunakan justru bahasa
Melayu. Jadi itu kalau tadi abad 12-13 ini abad 7 kan sudah ada Sriwijaya. Pantun sudah diakui sebagai warisan dunia sekarang, dan di mana-mana dalam sejarah sastra ya, atau tidak ada pantun hanya di Melayu. Jadi pantun itu memang milik orang Melayu gitu. Jadi kaidah berpantun, perilaku itu memang menunjukkan kekhasan tersendiri di Melayu di peradaban itu. Jadi barangkali kita perlu juga untuk membuat semacam kesepakatan bahwa pengakuan dari nasional dan internasional bahwa Palembang ini adalah leluhur, jadi leluhurnya Melayu tadi. Ya, tinggal kita saja sebenarnya memantapkan, karena kalau orang-orang Melayu yang saya tahu, misalnya kalau datang ke Palembang, mereka pasti mencari Bukit Siguntang. Sayangnya kita tidak terlalu serius memperhatikan Bukit Siguntang itu. Nah, orang kita misalnya kalau ditanya siapa Demang Lebar Daun, karena jalannya terbentang cukup panjang, ya kan? Dari Simpang Polda sampai ke Bukit ya, ke taman itu ya, itu jangan Demang Lebar Daun. Tapi tanyalah orang-orang Palembang, apakah mereka tahu siapa Demang Lebar Daun? Yang justru tahu orang-orang dari Malaka siapa itu Demang Lebar Daun. Ada mertuanya Sang Purba, gitu. Nah, kita tidak tahu itu. Nah, jadi memang tinggal kita membuat, kalau istilah saya, politik kebudayaan kita untuk memantapkan identitas Ulu Melayu itu. Nah, dengan identitas Ulu Melayu itu, barulah kita nanti membuat strategi yang berikut untuk membangun misalnya Bukit Siguntang. Mau diapakan seperti Bukit Siguntang. Selain itu juga peninggalan dari peribadatan dari Sriwijaya, misalnya Buddhisme ada di situ. Lalu ada juga makam-makam yang diyakini juga makam, ada yang ngomong makam Raja Sriwijaya, tapi ada juga makam puyang-puyang dari orang-orang Sebatang Kali 9 misalnya ada di situ. Misalnya Tuan Junjungan itu yang orang Bumai misalnya dan sebagainya. Nah, itu kita harus akomodir semua sehingga nanti orang-orang dari Malaka dan Singapura atau dari yang merasa bahwa leluhurnya dari sini datang ke Palembang dengan rasa kangen itu bisa terobati. Betul. Nah, gitu artinya bagaimana pemerintah sekarang membuat politik kebudayaan atau politik Ulu Melayu tadi, identitas penguatan Ulu Melayu. Ya, karena mungkin di seberang sendiri, tanah seberang, mereka sudah membuat semacam patung atau apa yang merupakan itu pengakuan mereka sebetulnya itu. Ya, pengakuan patung Prameswara itu ada ya. Ada di sana ya. Ya. Nah, artinya mereka betul-betul meyakini bahwa mereka itu berasalnya memang dari sini, dari Palembang ini sebetulnya. Kita sangat meyakini itu. Kita aja yang mungkin agak ragu-ragu. Padahal itu saya kira sangat menguntungkan kalau misalnya itu dibangun, terutama dalam konteks penguatan identitas kebudayaan. Tadi yang kedua, tentu dampaknya juga kepada wisataan. Artinya orang berziarah ke Palembang itu, istilah kita itu apa, mudik. Yeah. Ayo kita mudik ke Palembang. Nah, ziarah kita ke makam puyang-puyang gitu atau leluhur kita di Palembang Sultan. Itu kan bukan sangat menguntungkan sekali. Bisa dibuat semacam agenda untuk memeriahkan itu, memeriahkan orang-orang Melayu misalnya, atau pesta Melayu misalnya di kaki Bukit Siguntang itu. Luar biasa itu kalau dibangun. Dan kemudian bangunan-bangunan juga diadaptasi sehingga orang, wah, aku ke sana sudah betul-betul merasa ketemu dengan nenek moyangnya Sang Prameswara atau Sang Sapurba itu kan saya kira sangat dahsyat kalau itu betul-betul dipikirkan dan dibangun secara serius. Menarik sekali.